Bidadari chapter 177. Sesuai keinginanku. Tapi Aida yang diam itu menahan tawanya sambil tangannya mengepal sempurna mendistribusikan energi yang penuh emosi dari dalam batinnya. Kata-katamu sendiri kemarin yang mengatakan padanya kalau kau tak mau lagi berhubungan dengannya dan memintanya untuk membuat jarak, bukan? Pikir Aida yang mulai merasa mengerti kenapa Reiko tak muncul. Dan kenapa aku masih diam di sini? Bukankah bagus kalau dia tidak datang sampai jam 6? Dia bisa mengambil ini sendiri tanpa aku melihatnya. Pastinya dia kesal pada aku karena kemarin itu. Jadi mungkin mulai saat ini dia tidak akan menemuiku lagi, bukan? Kesal sebenarnya Aida dengan pemikiran seperti ini. Dia ingin bertemu dan ingin menyelesaikan semua permasalahannya. Tapi sudahlah, kemarin aku sendiri juga yang tidak mau mendengar penjelasannya. Lalu kenapa sekarang aku ingin bicara dengannya? Kenapa kau jadi absurd sih? Aida pun memilih untuk melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya lagi, meninggalkan makanan yang sudah ditutupnya. Aida juga kembali ke kamarnya, membawa semangkuk makanan yang sama dengan yang dibuatnya tadi. Aida sebenarnya selama di rumah Reiko sudah terbiasa tidak sarapan pagi. Dia biasa makan setelah jam 10. Tapi karena beberapa hari kemarin Reiko juga sudah memberikannya makanan terus di jam dengan waktu yang sama. Jadi keinginan perutnya untuk diisi pagi-pagi juga tak bisa dielakkan. Kebiasaan baru untuknya. Aku sudah berada di dalam kamarku sampai jam 8. Berarti sekarang aku sudah bisa keluar, bukan? Dia sudah pergi kan dengan kekasihnya? Kegelisahan di hati Aida dan sebetulnya dia selalu menunggu sampai jam 10, hanya saja kali ini berbeda. Aku beneran ingin bicara dengannya. Setelah memakai kerudungnya, Aida ingin keluar. Rasa bersalah memang membuat seseorang kadang tak berpikir logika. Dia ingin bertemu Reiko. Meski hatinya sudah mengingatkan pada Aida untuk tidak melakukan itu. Bahkan dia tidak mengambil makanannya. Bukannya bertemu dengan Reiko, malah Aida melihat sesuatu yang membuat hatinya terasa begitu teriris. Masih sama seperti tadi, saat dirinya meninggalkan dapur, makanan itu pun tak berubah. Karena memang tak ada yang menyentuhnya. Dia tetap berada di tempatnya dan membuat perasaan wanita itu makin tak enak. Baiklah, kalau mau begini, Aida kesal. Jadi sekarang aku tak perlu lagi membuat makanan untuk kalian berdua, kan? Seru hatinya lagi, tentu saja dengan emosi yang bergejolak. Baiklah, aku turuti keinginanmu, sinis Aida. Dia pun membuka laci meja dapur untuk mengambil sesuatu. Kalau begitu, aku akan mencatat di meja kerjamu kalau mulai hari ini kau buatlah makanan untuk dirimu sendiri. Aku tidak suka buang-buang makanan macam ini. Jika kau marah denganku dan tidak mau memakan makanan ini, harusnya kau bilang dari malam hari. Buatlah catatan di sini, bukan membiarkan makanan ini tidak bertuan. Aida sudah merencanakan apa yang ingin dilakukannya dengan membawa memo yang ada di tangannya. Aku memang tidak bisa membuat makanan seenak yang kau makan dengan kekasihmu. Beli di restoran mahal yang harganya 500.000 lebih sekali makan. Sesak hati Aida karena tak sengaja mengingat ini. Matanya kini mengarah ke makanan yang tadi masih ditutup olehnya. Sayang sekali makanannya tidak kemakan. Dengan rasa yang makin tak karuan di hatinya. Mubazir kalau dibuang, dihangatkan sajalah. Mungkin aku bisa makan ini untuk makan siang dan malam. Pikir Aida yang menunda sebentar untuk menyimpan keduanya di lemari pendingin. Tentu saja tidak ada yang basi dari makanan itu. Bisa dihangatkan nanti, ini persoalan mudah.
Sekarang aku akan menulis memo di ruang kerjanya dulu, seru Aida yang masih panas hatinya dan ingin ke ruang kerja Reiko. Tapi sayangnya, lagi-lagi manusia berencana dan Tuhan kadang memiliki rencana lain. Siapa yang datang? Suara bel yang membuat Aida tertegun dan menatap ke arah pintu. Aku tidak pesan apapun. Apa temannya? Apa dia masih ada di apartemen ini? Tapi dia masih di ruang kerjanya. Aida tak tahu. Hingga bel kedua pun berbunyi membuat dirinya berjalan menuju ke arah pintu. Ya ampun, kedua dokter itu ternyata. Aida meringis tapi belum menentukan apa dia akan membuka pintu atau tidak. Di rumah ini hanya ada satu orang, berarti dia memang tidak ada di sini. Malah Aida mengecek sesuatu. Ada sensor di alat yang terhubung dengan bel itu dan menunjukkan berapa orang yang ada di dalam rumah. Makanya Aida bisa melihat kalau dirinya memang sendirian di dalam. Reiko tidak seperti yang diduganya ada di ruang kerja. Jadi dia mengikuti saranku, membiarkan aku bertemu dokter-dokter itu sendirian. Padahal Aida yang minta, tapi tak bisa dibohongi. Sakit hatinya melihat Reiko memang mewujudkan keinginannya. Ada rasa yang aneh. Aida sendiri tak mengerti kenapa seaneh ini pikirannya. Bukankah dia seharusnya senang karena pria itu sudah mengambil keputusan seperti ini? Entahlah. Tapi Aida yang kini menggerakkan tangannya memegang handle pintu merasa batinnya begitu sakit. Halo, selamat pagi Dokter Silvi dan Dokter Alif. Dia tak mungkin kan tidak membukakan pintunya, meskipun Aida bingung bagaimana harus bicara pada keduanya. Bagaimana kalau aku salah bicara? Di mana kau? Apa kau sudah berangkat? Dan sekarang aku harus bilang apa pada mereka berdua? Dan kenapa sekarang aku jadi seperti membutuhkanmu dan bergantung padamu? Aida kesal sendiri, belum tahu bagaimana menanggulangi semua rasa di hatinya dan menghadapi tamunya ini juga. Halo sayang, bagaimana keadaanmu? Wah, senang sekali aku bisa melihatmu sudah berjalan lagi. Silvi, dia lebih dulu mendekat dan memeluk Aida begitu erat. Iya Dokter Silvi. Aida yang canggung saat Silvi sudah melepaskan pelukannya, dia pun tersenyum. Aku sudah bisa berjalan dan tidak perlu dibantu lagi. Oh ya? Silvi menengok ke belakang. Dan ini kenalkan, namanya Rani. Dia ini perawat di klinikku dan nanti Rani akan menemanimu di sini sampai 3 hari ke depan saat kami cek lagi kondisimu. Apa kamu bisa ditinggal sendiri atau tidak? Oh, hai, aku Aida. Gadis itu menjawab canggung dengan kondisi mereka masih ada di pintu masuk dan Aida belum mempersilahkan mereka masuk ke dalam karena grogi. Senang berkenalan denganmu, ucap Aida sambil mengusahakan bibirnya tersenyum senormal mungkin. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lihat dulu kondisi kakimu? Oh iya Dokter Silvi, maaf, silakan masuk ke dalam dulu. Ya ampun, maaf aku jadi tidak sopan begini dan bicara dengan kalian di luar. Aida jadi tak enak hati dan sudah mengumpat dirinya sendiri yang tidak menjamu tamunya dengan baik. Hahaha, tak apa dan tidak perlu ke kamarmu. Kita bisa lihat kondisi kakimu di ruang tamu saja. Lagi pula kamu sendirian kan di sini? Dia tahu. Hahaha. Tentu saja dia tahu. Pasti pemilik apartemen ini sudah mengatakan kalau aku sendirian. Ya, dia memang tidak ada di rumah ini.
dan mungkin dia memang ingin menghindariku sesuai dengan apa yang aku minta. Aida hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Sylvie, tapi dengan perasaannya yang gaduh dalam hatinya. Bagus kalau begitu. Aku tidak perlu lagi merasa tidak enak padanya, dan mungkin mulai saat ini aku tidak akan pernah melihat dirinya lagi sampai 5 tahun ke depan. Seru Aida yang berusaha menekan semua amarahnya supaya tidak terlihat di mimik wajahnya. Biar saya siapkan dulu minumnya. Tidak perlu. Biar kamu sudah bisa berjalan, tapi kamu tidak boleh terlalu banyak bergerak juga. Biar kami lihat kondisimu dulu ya. Kamu duduk saja di lounge hall chair aja, biar lebih mudah untuk dicek. Itu kursi yang bodinya kayak bodi gitar. Sylvie lupa kalau bahasanya mungkin saja bisa membuat Aida sedikit tak paham. Kayaknya di sini juga bisa nih, recline sofa. Lebih nyaman deh. Nama benda yang membuat Aida juga bingung dan dia tidak paham. Oh iya, benar di situ aja. Aku baru tahu kalau kursi di ruang tamu itu bisa dijadikan sofa bed juga. Tinggal pencet-pencet. Bisik Aida yang memang tidak pernah mencari tahu guna barang-barang di ruang tamu itu. Jadi dia tidak tahu kalau single sofa itu bisa tiduran, dan memang lebih enak kalau dirinya duduk di sana saat check up. Aida juga belum familiar dengan nama-nama yang disebut Sylvie dan Alif. Rani, tolong ambilkan kursi yang di sana itu. Aida sudah duduk di recline sofa pilihan Alif, dan tentu saja kedua dokter itu juga mengambil satu kursi yang memudahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan pada luka Aida. Betul kan, kondisiku sudah baik-baik saja? Alif tersenyum dan merasa lega. Penyembuhanmu cukup cepat. Kalau begitu, apa aku masih harus ditemani oleh perawat, Dokter Alif? Oh iya, Alif menjawab lagi. Pak Reko yang meminta sendiri supaya kamu di sini bisa ada temannya. Dan kini dia sedikit meringis juga. Aku turut prihatin untuk yang terjadi pada perusahaan suamimu. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan baik. Memang ada apa dengan perusahaannya? Aida tak tahu apa yang terjadi dengan perusahaan itu.